Update 5 hari perang Hamas Israel, data korban sampai sikap PBB. Mahasiswi tewas bunuh diri di dalam mal. Kronologi anggota TNI dikeroyok 8 orang di Jaktim. Perang di Timur Tengah memasuki hari kelima. Militer Israel menyebut telah mendapatkan kembali kendali atas perbatasan Gaza Israel pasca serangan mendadak kelompok Hamas Palestina akhir pekan lalu. Israel melanjutkan serangan udaranya di seluruh wilayah Gaza dan telah memerintahkan penghentian total pasokan air, listrik, dan makanan kepada penduduk yang sudah miskin dan diblokade, yaitu sekitar 2,3 juta orang. Berikut update lain terkait perang tersebut seperti dikutip dari berbagai sumber. Korban tewas lebih dari 1.500 orang. Jumlah korban tewas akibat kekerasan yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas telah melampaui 1.500 orang. Menurut layanan kesehatan Palestina dan Israel, lebih dari 900 orang tewas dan 2.600 orang terluka di Israel. Dan setidaknya 687 orang tewas dan 3.700 orang terluka di Gaza. Sementara kata para pejabat Israel, sekitar 150 sandera Israel masih disandera oleh Hamas di Gaza. Amerika dan negara-negara lain sedang berupaya untuk menentukan berapa banyak warga negara asing yang disandera. Lebih dari 187.500 orang mengungsi di jalur Gaza. Angka terbaru dari Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB yang dirilis pada Selasa menyebut pengungsi di jalur Gaza telah meningkat selama 24 jam terakhir dan berdampak pada 187.518 orang. Badan tersebut memperkirakan jumlah ini akan terus meningkat dan mencatat bahwa sekitar 3.000 warga Palestina di Gaza masih menjadi pengungsi, menyusul peningkatan sebelumnya. Israel telah mendeklarasikan pengepungan total terhadap jalur Gaza, melarang pasokan bahan bakar, air, dan listrik ke wilayah tersebut sebagai pembalasan atas serangan mendadak yang dilakukan oleh kelompok militan Palestina Hamas pada akhir pekan lalu. Militer Israel klaim kembali penuh perbatasan Gaza. Militer Israel mengatakan mereka telah mendapatkan kembali kendali atas perbatasan Gaza Israel 5 hari setelah serangan mendadak dari militan Hamas yang menimbulkan korban jiwa tertinggi di Israel dalam 50 tahun. PBB sebut Israel serang pemukiman sipil. Serangan udara Israel telah menghantam daerah pemukiman di jalur Gaza, sekolah-sekolah, dan gedung-gedung Badan Bantuan dan Pekerja PBB. Hal ini disampaikan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, yakni Volker Turk, dalam sebuah pernyataan pada Selasa kemarin. Pasukan Israel telah terlibat dalam serangkaian serangan balasan menyusul serangan kelompok militan Palestina Hamas pada hari Sabtu, yang secara terbuka menargetkan warga sipil dan melepaskan tembakan ke lokasi festival musik. Seorang wanita berstatus mahasiswi ditemukan tewas diduga bunuh diri di area pintu keluar parkir Mall Paragon, Semarang pada Selasa, 10 Oktober 2023 petang dari ketinggian tempat parkir mall tersebut. Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indra Ramantika menjelaskan dugaan sementara korban bunuh diri. Sesuai dengan temuan barang berupa tas yang ditemukan, terdapat surat yang isinya korban ingin berpamitan dengan keluarganya. Namun untuk penyebab pasti kejadian tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian.
Indra mendapatkan laporan wanita jatuh dari ketinggian di Mall Paragon Semarang sekitar pukul 17:20 waktu Indonesia bagian Barat. Begitu mendapatkan laporan, ia langsung memerintahkan anggota untuk mengecek ke lokasi kejadian dan menemukan korban sudah tewas. Orang pertama kali mengetahui yakni Satpam Mall. Petugas kepolisian yang mengecek lantai 4 tempat parkir menemukan tas yang diduga milik korban beserta tanda pengenal berinisial NJW berusia 20 tahun yang merupakan warga Ngalian, Semarang. Ditemukan juga tanda pengenal lainnya yakni kartu mahasiswa Universitas Negeri Semarang atau UNES. Di dalam tas itu ditemukan pula surat yang berisikan permohonan maaf NJW kepada keluarga. Posisi tas berada di lantai 4 area parkir Mall Paragon. Tas berada di samping pagar. Untuk dugaan identitas yang ditemukan di dalam tas masih perlu disinkronisasikan dengan pemeriksaan secara menyeluruh oleh kepolisian. Seorang anggota TNI bernama Serma SP dan Tim Provos Satpamwal dan Mas Mabes TNI menjadi korban pengeroyokan yang diduga dilakukan oleh 8 orang pada Senin 9 Oktober 2023 malam. Kepala Pusat Penerangan TNI Laksamana Muda Julius Wijojono mengatakan peristiwa itu terjadi di dekat pesantren Al-Haromain, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Saat itu, Serma SP melintas dengan menggunakan mobil pick-up. Saat korban berada di tanjakan, ada satu sepeda motor mogok yang mengakibatkan mobil pick-up carry yang berada di depan kendaraan Serma SP berhenti mendadak. Kemudian, Serma SP yang berada di belakang pick-up carry juga berhenti mendadak. Akibat berhenti mendadak, satu sepeda motor yang berada di belakang mobil Serma SP menabrak bagian belakang mobil. Pengemudi sepeda motor itu lalu menuntut ganti rugi kepada Serma SP. Menurut Julius, saat itu terjadi perdebatan. Pengendara motor itu lalu menghubungi rekan-rekannya. Beberapa menit kemudian, datanglah lebih kurang 8 orang dan ikut cekcok yang disertai pengambilan kunci mobil Serma SP secara paksa yang dilanjutkan dengan pemukulan terhadap Serma SP. Serma SP lalu menghubungi anggota lain yakni Komandan Kompi C. Kemudian Komandan Kompi C bersama 10 anggota datang ke TKP dan mengamankan 4 orang pelaku. Adapun pelaku yang diamankan yaitu HL, SK, KK, dan JKM, dan sisanya melarikan diri. Ia mengatakan pelaku yang sudah diamankan kemudian dibawa ke Polres Jakarta Timur, sementara korban menjalani perawatan di Rumah Sakit Meoraksa, Jakarta Timur. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.